Ya, selamat sore. Hari ini saya akan menerima tamu dari Yayasan Satu Nama Yogyakarta terkait wawancara tentang praktek baik desa dalam menggunakan aplikasi desa atau yang biasa disebut SID. Jadi sebentar lagi tim Satu Nama akan tiba di Desa Meli untuk mewawancara langsung atau mengetahui langsung bagaimana proses penggunaan aplikasi SIM informasi desa yang selama ini sudah dilakukan oleh Desa Hamila Ate. Teman-teman coba ikuti proses wawancara. Dalam wawancara tersebut nanti akan jadi tujuan wawancara ini adalah untuk membuat sebuah buku di mana buku tersebut menceritakan tentang proses ya Satu Nama, menceritakan tentang keberadaan Satu Nama selama kurang lebih 2 tahun di Kabupaten Muara Raya mendampingi 5 desa. Salah satunya adalah Desa Hamili Ate. Jadi sebentar saya akan diwawancara oleh mereka untuk mengetahui langsung bagaimana proses yang saya lakukan selama ini. Sekian dan terima kasih. Kan kalau sudah ada ya. Oke, ini mengawali wawancara ini saya menemani saya dan Kak Sinta itu rencana akan membuat buku praktek baik dari program Satu Nama selama 2 tahun di Sumba Beradaya. Ketemu teman-teman Hamili Ate ini secara khusus kami ingin minta cerita teman-teman Hamili Ate itu khususnya terkait dengan penggunaan manfaat, juga mungkin ada kendala-kendala terkait dengan sistem informasi desa. Tadi Ya, SID secara khusus. Tapi mungkin juga bisa cerita yang lainnya terkait dengan secara umum tata kelola pemerintahan desa yang berjalan selama ini, lalu nanti lebih khusus lebih mengerucut tentang penggunaan sistem informasi desa ini. Dan Pak Roy kan ketimbang dari desa-desa yang lain itu kita lihat paling aktif untuk mengeksplor dan sering memuat artikel, berita, juga mungkin menggunakan sistem informasi desa itu untuk persuratan, karena kan di desa itu juga ada untuk persuratan, surat menyurat, kebutuhan administrasi di desa seperti itu. Nah, kami ingin mendengarkan cerita-cerita itu dari Pak Roy sebagai sekretaris desa. Nanti juga kalau ada kepala desa bisa juga menambahkan. Nah, untuk itu kami Satu Nama itu akan dibantu oleh Mbak Sinta untuk nanti membuat tulisan atau jadi satu buku. Kami sudah sejak hari Minggu keliling, rencananya besok ke Jiwa juga. Nanti jadi satu kumpulan buku yang nanti akan dibaca atau disebarluaskan ke desa-desa yang lain, juga ke
kelompok-kelompok yang lain, komunitas yang lain, juga ke pemerintah sampai ke pusat, sampai ke pemerintah provinsi juga mungkin kita share supaya informasi yang baik yang ada di desa Mulyati itu juga sampai ke seluruh penjuru dunia gitu. Kalau sudah nanti juga kan ada video juga, nanti kita juga akan menyebarluaskan. Itu kira-kira Pak Sekdes kedatangan saya, maksud dan tujuan, dan menemani Mbak Sinta. Nanti mungkin saya hanya mengingatkan saja kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lalui bersama. Gitu, silakan Mbak Sinta. Saya izin Ya, siap. Iya, terima kasih Pak Roy karena sudah meluangkan waktunya untuk kami ganggu. Iya, siap. Pak Roy, barangkali bisa cerita awal mula tata kelola SIC membeli AT ini seperti apa, dan awal membangun SID itu boleh cerita gimana prosesnya, kemudian kendalanya atau tantangannya, artinya disebut tantangannya apa saat membangunnya. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk dengan kepada saya. Awal kami ya menggunakan sistem informasi desa ini, tentu mulai dari pendampingan satu nama. Yang pertama adalah mereka memberikan informasi ke kami bahwa untuk membangun sebuah informasi publik itu ya kita harus memiliki sebuah aplikasi begitu. Jadi tentu kami sebagai pemerintah desa sangat menerima itu dengan adanya komunikasi, adanya informasi yang kami dapat itu bahwa memang betul dari awal kami belum mengenal itu begitu, sehingga ada pendampingan dan bahkan sampai pada pelatihannya pada waktu itu. Jadi ketika pelatihan ya memang pada rasanya ya kelima desa waktu itu memang merasa baru semua, mungkin untuk wilayah Sumba bicara informasi desa mungkin ya kurang begitu. Tapi karena lewat pendampingan tadi, sehingga kami dibuatkan sebuah aplikasi. Tentu kendala yang memang semua mengalami karena masih baru semua. Jadi dalam menggunakan aplikasi itu kita belum paham. Jadi ada berbagai macam item di dalam aplikasi itu yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan. Dan contoh misalkan dalam hal pelayanan publik, memberikan informasi kepada publik, memberikan informasi kepada masyarakat, itu memang waktu itu menjadi kendala kita karena awal begitu. Sehingga dari tahun 2022 itu kami pelatihan, saya sendiri sebagai admin di desa waktu itu merasa yang walaupun sudah diberikan pelatihan materi dan segala macam, saya masih dalam beberapa bulan saya pelajari aplikasi itu, sehingga ketika diminta oleh satu nama bahwa dan 5 desa harus menggunakan aplikasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau dalam hal apa saja untuk membangun desa, kami ya jujur ya kami mengiyakan saja, tetapi ya, karena memang batasannya kan dalam proses belajar, akhirnya masuk pada tahun 2023 1 Januari waktu itu saya memberanikan diri karena selain sebagai admin saya juga sebagai sekretaris desa, saya memberanikan diri untuk menggunakan aplikasi itu. Awal yang saya lakukan pada saat itu adalah ya pelayanan kepada masyarakat dalam hal surat menyurat. Jadi sejak pelatihan itu jarak tengah waktu mulai waktu itu di bulan pelatihan di bulan September, mungkin kita Desember ya? September atau Oktober.
Nah, kita itu September 2020. pembekalan waktu itu dikasih pelatihan. Jadi saya pelajari itu beberapa bulan dan sampai Januari 2023 itu baru saya menggunakan aplikasi itu. Begitu. Memang sangat membantu sekali. Ada perbedaan ketika kita pakai manual dengan kita menggunakan aplikasi, karena kita menggunakan manual ada berbagai macam banyak kendalanya, itu adalah betul terlayani, tapi mungkin masyarakat semua tidak terpublikasi dan masyarakat semua tidak paham apa yang memang dibikin. Paling hanya sekitar segelintir pemerintah desa yang paham itu begitu. Tapi karena kita menggunakan aplikasi, kadang-kadang masyarakat mereka juga sudah melihat, sudah membuat sendiri suratnya, baik sudah masuk dalam aplikasi, mereka membuat sendiri aplikasinya, suratnya, dan mereka kadang langsung bawa di kita untuk tanda tangan begitu. Jadi itu mereka langsung masuk sendiri. Kadang-kadang ada beberapa teman anak muda itu yang sudah masuk di situ untuk ketika mereka membuat surat. Gitu. Yang pertama, terus yang kedua, dalam hal mempublikasikan segala sesuatu yang ada di dalam desa, itu contoh misalkan kegiatan. Selama ini kan masyarakat itu hanya mengetahuinya dari mulut ke mulut, hanya mengetahuinya dari berita teman-teman, informasi dari teman-teman. Tetapi karena adanya aplikasi yang SID ini, Tim Informasi Desa, memang sangat membantu. Jadi masyarakat tidak perlu lagi harus bertanya-tanya atau penasaran dengan kegiatan yang ada dalam desa begitu. Jadi ini memang saya bukan memuji, tapi memang bersyukur dengan pendampingan tadi sudah 1 nama dengan berbagai macam hal yang mereka lakukan, terutama SID ini. Jadi saya sebagai admin setiap kegiatan di desa mulai dari Januari itu saya selalu membuat sebuah artikel atau informasi lewat ini. Jadi kemungkinan besar itu satu kali sudah hampir 40-an artikel yang saya sudah buat. Ya, sudah 40-an artikel yang saya sudah buat, dan memang ya ini hal yang memang sangat bagus buat kami. Makanya selain memberikan informasi, kami juga mungkin cara ini kita bisa membangun desa ke depan. Contoh misalkan dengan banyaknya kegiatan, mungkin orang-orang di atas, misalkan pemerintah daerah, provinsi, pusat, mungkin dengan banyaknya artikel yang kita buat, kegiatan yang kita buat lewat artikel itu kita buat, mungkin pemerintah juga termotivasi begitu untuk memberikan bantuan atau mungkin memperhatikan